Oke, selamat sore. Bertemu kembali dengan saya Eko Aris dari program studi Teknologi Rekayasa Mekatronika Fakultas Vokasi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Nah, hari ini kita akan lanjut ke part 2 untuk studi kasus penyelesaian pemrograman PLC yang sudah saya upload di video sebelumnya. Ya, nah saya sedikit akan mengulas nanti studi kasus apa yang kemarin kita diskusikan dan solusinya bagaimana. Terus kemudian kita lihat kendala apa yang masih terjadi dalam program yang kita selesaikan sebelumnya. Kemudian bagaimana solusinya. Ya, oke. Mari kita lihat bersama. Di belakang saya sudah ada catatan yang nanti akan membantu diskusi kita. Nah, ini adalah studi kasusnya kemarin, gitu ya, teman-teman. Mungkin teman-teman mengingat bagi yang kemarin sudah menonton video saya. Jadi di sini ada sistem untuk melubangi. Ini ada papan untuk suplai yang pertama, suplai kedua, dan suplai ketiga. Setiap kali papan masuk, maka akan ada 2 dari 3 sensor di sini yang akan mendeteksi adanya papan. Kalau 2 dari 3 sensor ini mendeteksi, maka otomatis silinder ini akan melakukan proses untuk pelubangan. Terus kemudian setelah 2 detik kemudian silindernya akan mundur. Nah, kemudian kalau papannya mundur, terus kemudian digantikan papan berikutnya, yang terjadi akan melakukan proses pelubangan lagi, dan seterusnya. Nah, sistem dilengkapi dengan tombol start stop, sehingga sebelum di start, maka proses pelubangan tidak akan bekerja. Terus kemudian kita sudah mengidentifikasi, ada tombol start stop, dan ada 3 sensor, sehingga ada 5 input. Terus kemudian ada 1 output, yaitu solenoid valve Y1, yang akan memajukan atau memundurkan silinder pneumatik. Terus kemudian di sini dari kedua di sini adalah rangkaian elektropneumatik yang sudah kita buat juga. Yang kemarin juga saya tekankan bahwa teman-teman sebagai orang mekatronika harus menguasai penggambaran dengan menggunakan simbol-simbol standar baik rangkaian pneumatik, hidrolik ataupun elektrik. Ya. Jadi ini adalah rangkaian pneumatik, kita menggunakan 5/2 solenoid tunggal, terus kemudian silindernya menggunakan silinder kerja ganda. Oke. Terus kemudian yang ketiga, ini adalah rangkaian input-outputnya. Ya, di sini yang perlu saya tekankan, rangkaian di sini sangat penting nanti supaya program kita dapat berjalan dengan baik. Nah, di sini tadi dari identifikasi ada 2 tombol start stop, kemudian ada 3 sensor, di mana 3 sensor di sini kita menggunakan sensor PMP. Nah, di situ yang perlu saya tambahkan adalah bahwa di sensor yang ada di sini itu biasanya menggunakan 2 kabel, ya, 3 kabel, sorry. Ini kabel yang negatif belum saya gambarkan di sini. Jadi ada positif, ada negatif, kemudian ini adalah outputnya. Jadi kalau di sini adalah PNP, maka yang terjadi common input di sini harus dihubungkan ke negatif. Oke, kemudian PLC ini outputnya ke 100/00 dihubungkan ke solenoid valve. Jadi wiringnya sudah, terus kemudian 4 di sini adalah logika tabel kebenaran. Di sini 2 dari 3 sensor mendeteksi, maka silindernya akan aktif. Ya, maka kita pilih yang baris 4, 5 dan baris 4, 6 dan 7 yang nantinya akan mengaktifkan silinder yang nanti dimasukkan di dalam program kita. Kemudian kita buat sequential programnya. Jika ditekan tombol start, maka mengaktifkan W00, dan jika syaratnya ini terpenuhi, maka silindernya maju, timernya menghitung, 2 detik kemudian kontak timer ini akan mereset ke sistem. Ya, nah, dari sini kemudian sudah kita terjemahkan ke dalam program. Ya, di sini ada start stop. Nah, di sini kita terjemahkan untuk start stop-nya menghidupkan W00. Ini adalah syaratnya. Ya, semuanya ini adalah syaratnya yang diambil dari
tabel kebenaran yang ada di sini. Anda bisa lihat di video saya sebelumnya untuk penyelesaiannya. Terus kemudian kalau tombol start sudah ditekan sehingga W00 aktif, syaratnya terpenuhi, maka W01 ini akan aktif. Kalau W01 ini aktif, kemudian akan dikunci. Nah, kalau W01 aktif, maka silindernya akan maju, ya. Kemudian juga akan mengaktifkan timer. Ya. Jika timernya sudah aktif, maka ini akan terpenuhi. Kemudian tadi W01 di sini sudah aktif, sehingga W02 di sini akan mereset sistem atau W01 ya, W0.01. Nah, sistem ini, program ini, kalau ini diimplementasikan, program ini saya bilang tadi ini masih ada kendala. Kendalanya apa teman-teman? Mari kita lihat lebih detail kendalanya. Jadi kalau di sini 2 dari 3 sensor itu mendeteksi adanya papan, berarti nanti ini tertutup di sini, papannya akan berada di sini, berarti sensornya di sini akan tertutup, ini akan on, ini akan on. Maka kalau sensor 1 dan 3, berarti kan sensor 1 dan 3 itu kita menggunakan yang 6 di sini, 1 dan 3 tertutup, 1 dan 3 tertutup, berarti di sini 1 dan 3 tertutup. Anda lihat di situ, tadi tombol startnya sudah ditekan, berarti di sini sudah aktif. Ini akan menutup, ya, di sini akan menutup tadi, di sini akan menutup, syaratnya terpenuhi, maka yang terjadi aliran listrik akan mengalir ke sini. Ya. Terus kemudian akan mengalir ke sini sehingga W01 ini akan aktif, W0.01 aktif, maka dikunci di W01. Nah, kalau W01 aktif tadi ini akan tertutup sehingga 100.00 aktif, ini akan tertutup sehingga timernya menghitung. 2 detik kemudian, ya, timernya ini akan aktif, ya, di sini tadi sudah aktif, sehingga W02 di sini akan aktif. Nah, W02 di sini itu fungsinya adalah mereset sistem ini. Nah, mereset sistem. Nah, karena ini aktif kemudian mereset sistem, harusnya ini kan mati. Ya, harusnya mati. Tetapi apa yang terjadi? Karena di sini posisi sensor itu masih tertutup, sehingga di sini masih tertutup. Di sini masih tertutup. Ya, kalau di sini masih tertutup, meskipun dimatikan oleh W02, ya, W01 ini tidak akan mati karena akan aktif lagi, dimatikan akan aktif lagi, dimatikan akan aktif lagi, gitu ya. Sehingga W01 ini tidak akan pernah mati. Kalau W01 tidak akan pernah mati, maka W01 ini tertutup sehingga silindernya maju terus. Ya, silindernya akan maju terus. Nah, kalau silindernya maju terus, ya, bisa jadi nanti sistemnya tidak akan bisa berfungsi dengan baik. Maka kita harus punya alternatif. Jadi nanti silindernya setelah melubangi, dia harus mundur. Ya, baru kemudian kalau papannya itu mundur, kemudian dimasuki lagi oleh papan, silindernya baru maju lagi. Nah, kasus yang sekarang ini, silindernya setelah maju, dia tidak akan pernah mundur, ya. Dia akan mungkin sistemnya akan maju mundur, tapi dia posisinya ke arah maksimal terus, sehingga sistemnya tidak berfungsi dengan normal. Nah, bagaimana solusinya? Ya, bagaimana solusinya? Oke, ini saya kembalikan ke program awal. Ya, bagaimana solusinya? Ya. Nah, solusinya kita harus mengenal salah satu perintah di dalam program PLC Omron kita, dan mungkin PLC yang lain juga ada, istilahnya adalah edge detection. Kalau di Omron ini kita namakan differential up dan differential down. Nah, perlu dilihat di sini, ini adalah satu input, ya, inputnya sensor misalnya di sini. Ini kalau on, terus kemudian dia off,
Kalau outputnya normal, input normal, maka dia akan on di sini. Kalau di sini on, dia masih on, dia akan on terus. Kemudian kalau di sini off, baru dia off. Ya, maka dari sini tadi kalau papanya itu menyentuh, maka dia akan on terus, kena input terus. Maka outputnya di sini statusnya dia akan menutup terus tadi. Ya, akan menutup terus. Jadi on terus. Nah, karena on terus tadi silindernya nggak akan pernah mundur gitu ya. Nah, kemudian apa bedanya dengan input yang diferensial up, gitu ya? Di sini outputnya itu akan on satu scan cycle saja. Di sini adalah satu scan cycle. Kemudian dia langsung mati, gitu ya. Meskipun inputnya di sini masih on, ya. Anda lihat dia akan on hanya satu scan, bedanya dengan yang normal. Normal itu akan on sesuai dengan on-nya input. Kalau di sini hanya akan on satu scan cycle saja. Jadi meskipun di sini on terus, maka di sini hanya on satu scan cycle saja, kemudian dia mati. Nah, on-nya itu kapan? Saat berubah 0 ke 1 di sini, di edge-nya, di sisinya, ya, di pinggirnya. Di situ. Itu adalah input diferensial up. Nah, maka program yang ada di sini kita bisa perbaiki dengan mudah, yaitu mengganti semua inputnya dari yang normal menjadi diferensial up untuk ketiga sensor. Maka di sini simbolnya ini ada panah atas, itu diferensial up. Kalau yang diferensial down, ini panah ke bawah di sini. Kalau input normal, dia tidak ada tanda panahnya. Ini bisa open, bisa close. Jadi programnya sama dengan apa yang ada di sini. Bedanya adalah semua input sensor di sini di diferensial up. Ya, maka yang terjadi tadi saat tombol start ditekan, ini aktif, kemudian ini aktif, terus kemudian sensornya tadi, ya, bendanya 1, 3 ini mendeteksi, artinya ini mendeteksi on, maka yang terjadi yang 1, 3 kan berarti yang ini, ya, ini tadi, ya, 1, 3 ini on, tapi on-nya itu hanya satu scan cycle saja. Jadi dia setelah dia menutup, dia membuka lagi, gitu ya, meskipun sensornya masih tertutup oleh papan. Ya, di sini dia nutup satu scan, terus kemudian dia membuka lagi. Jadi meskipun papannya masih mendeteksi sensor, ini sudah terbuka lagi, ya, setelah satu scan. Tapi kalau di sini posisi dikunci, berarti dia sempat setelah dia memberikan sinyal, maka dia akan on, di sini akan terkunci. Tapi posisi di sini sudah terbuka lagi. Nah, nanti kalau timernya ya W01 ini aktif, maka W01 ini akan menyalakan solenoid, silindernya maju. Kemudian kalau silindernya maju, kemudian nantinya timernya aktif, di sini kita menghidupkan timer juga, timernya aktif, maka di sini W002 akan aktif, kemudian memutus W01. Nah, ini bisa terputus karena apa? Posisi tadi meskipun sensor 1 dan 2 dan 3 ini tertutup, tapi dia sudah terbuka lagi karena hanya on satu scan cycle saja. Jadi dengan program yang ada di sini sama, hanya bedanya tinggal semua input sensornya di diferensial. Nah, begitu teman-teman solusi atas kasus atau studi kasus yang kemarin kita diskusikan. Semoga bermanfaat. Sukses selalu.